Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa bi ma'unatihi yambalijul haqq wa yastabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasiati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi wa sunnah tawaffana wa anta radin anna, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, di malam yang penuh dengan rahmat dan juga maghfirahnya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan, di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian mensyukuri nikmatku, kalau seandainya kalian mensyukuri nikmatku, apa kata Allah? La azidannakum, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmatmu kepada, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Tapi kalau kita tidak mensyukurinya, kita tidak mau bersyukur kepada Allah, ingat sesungguhnya inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Betul? Semangat ngajinya? Ya maji, mudah-mudahan maji sehat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada kawan-kawan sekalian, ikhwan, akhwat, teman-teman sekalian, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah untuk yang mewakafkan mushola ini, juga kepada saudara-saudara kita yang telah berpulang mendahului kita. Mudah-mudahan pada malam Jumat yang penuh dengan barokah ini, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amalnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Dan yang ngasih sumbangan untuk malam ini kepada Bu Bidan, mudah-mudahan Bu Bidan senantiasa diberikan rezeki yang barokah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala apa yang menjadi hajatnya kepada kita semua. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadrati nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita masuk. Kemarin minggu lalu enggak ada ngaji ya. Nah, kita masuk kepada hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha ta'ala auha ilai anta wada'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yabkhara ahadun ala ahadin. Akhrajahu Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Iyad bin Himar. Siapa namanya? Iyad bin Himar radhiyallahu an qala. Beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya? Sabda Rasulullah, innallaha ta'ala auha. Innallaha ta'ala auha ilayya. Innallaha ta'ala auha ilayya. Paham? Innallaha ta'ala auha ilayya anta wada'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yabkhara ahadun ala ahadin. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi telah bersabda. Apa sabdanya? Innallaha. Apa innallaha? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah. Inna itu namanya harfu taukid, penguat, penegas. Innallaha ta'ala. Apa ta'ala? Lillahi ta'ala. Kita ngomong ta'ala, apa artinya ta'ala? Tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Boleh azza wa jalla atau ta'ala atau tabaraka wa ta'ala. Apa wa ta'ala? Ta'ala. Allah zat yang maha tinggi. Ta'ala dari kata ulu. Aliyun, zat yang maha tinggi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi. Tabaraka wa ta'ala. Allah zat yang maha tinggi. Bahwasanya Allah zat yang maha tinggi. Auha ilayya. Auha. Apa artinya auha? Auha yuhi iha'an. Wahyu. Allah telah memberikan wahyu kepada saya. Allah telah memberikan wahyu kepada saya. Siapa saya di sini? Kepada Nabi Muhammad. Ini ngomong siapa? Allah. Yang ngomong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tuh, yang ngomong Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepada saya. Apa wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad? Nah, apa wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad? Anta wada'u. Tawadhu. Ya tawadhu. Tawadhu. Apa tawadhu? Jadilah kamu manusia yang rendah hati. Ini Allah ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, katakanlah kepada umatmu, anta wada'u, jadilah kamu manusia yang rendah hati. Jadi manusia yang rendah hati. Tawadhu. Wadu'a. Apa artinya wadu'a itu? Wadu'a yadhu, meletakkan sesuatu di bawah. Apa wadu'a? Meletakkan sesuatu di bawah. Maka tawadhu'a, kita meletakkan diri kita jangan di atas.
Kita meletakkan diri kita berada di bawah tempat yang paling bawah. Jangan sombong. Tawadhu, jadilah kalian manusia yang rendah hati. Jadilah manusia yang rendah hati. Tidak boleh sombong. Hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada satu manusia yang berbuat zalim kepada manusia yang lain. Seorang muslim nggak boleh zalim kepada muslim yang lain. Seorang manusia nggak boleh zalim, nggak boleh menentang, tidak boleh berbuat semena-mena terhadap muslim yang lain. Wala yabkhara ahadun ala ahadin. Dan juga tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh membanggakan dirinya terhadap orang lain. Paham? Jadi Allah ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai kekasihku, sampaikanlah kepada umatmu, hendaklah kalian menjadi umat yang tidak sombong. Jadilah kalian umat yang rendah hati. Ini adalah perintah yang sangat mulia. Jadilah manusia yang rendah hati, jangan sombong. Sehingga satu manusia nggak boleh berbuat zalim kepada manusia yang lain. Sehingga satu manusia nggak boleh membanggakan dirinya terhadap manusia yang nggak boleh. Tawadhu itu sifat yang sangat mulia. Apa sifat yang sangat mulia di sini? Tawadhu. Apa namanya? Ya kotin. Tawadhu. 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 Tawadhu takun kan najm. Tawadhu takun kan najm. Jadilah kamu manusia yang rendah hati, maka kamu akan menjadi tinggi bagaikan bintang. Kalau kita rendah hati, nanti Allah akan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Tawadhu itu sifat yang sangat mulia. Allah sangat cinta kepada hambanya yang tawadhu. Apa tawadhu tadi? Tidak rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri. Meskipun kita alim, meskipun kita kaya, meskipun kita punya segalanya, kita nggak boleh sombong, karena sombong adalah sifatnya iblis. Tuh, sombong sifatnya iblis. Iblis awalnya makhluk yang sangat ibadahnya luar biasa, dahsyat luar biasa ibadahnya. Berapa tahun iblis ibadah kepada Allah? Iblis, laknatullah. Awalnya dia adalah makhluk yang sangat dahsyat, sangat rajin ibadahnya kepada Allah. Berapa ribu tahun iblis ibadah kepada Allah? Sampai semua malaikat yang di langit kagum dengan iblis. Sampai semua malaikat yang di langit kagum dengan iblis. Saking dahsyat ibadahnya, malaikat kagum dengan ibadah iblis. Tuh, awalnya dia ibadahnya dahsyat. Iblis namanya Azazil. Nama aslinya adalah Azazil. Kenapa dinamakan iblis? Dari kata ablasa. Ablasa, iblis, iblis, mublis, makhluk yang putus asa. Karena Allah telah pastikan tempatnya adalah dalam neraka, kekal abadi sepanjang masa. Naudzubillah min. Awalnya namanya Azazil, kemudian diganti menjadi iblis, makhluk yang putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memvonis tempatnya adalah dalam neraka. Berapa tahun iblis ibadahnya dulu sebelum dilaknat sama Allah? Berapa tahun? Berapa tahun? Iblis ibadah kepada Allah, ada riwayat yang mengatakan 75.000 tahun. Berapa tahun? 75.000 tahun. Ada usia kita 75.000. Tuh, ibadahnya nggak pernah putus. Iblis ibadah selama berapa tahun? 75.000 tahun. Sebentar apa lama itu? Lama. Oh, ibadahnya nggak pernah putus, nggak pernah berhenti, tekun selama 75.000 tahun.
Tapi kenapa dia menjadi makhluk yang paling dilaknat? Sombong. Sombong. Kalau kita sombong dengan ilmu kita, ya enggak? Kita punya ilmu kemudian kita sombong. Iblis lebih hebat ilmunya daripada kita. Betul enggak? Kita hebat karena kita ulama, karena kita punya ilmu banyak, kemudian kita sombong. Malu sama iblis. Iblis lebih banyak ilmunya daripada kita. Ada yang mengatakan iblis itu hafal Quran. Iblis hafal Quran. Iblis hafal Quran. Ada yang mengatakan iblis itu hafal ribuan hadis. Quran dia hafal, hadis dia hafal. Iblis itu paham betul tentang sejarah Nabi sejak zaman Nabi Adam. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, dan selanjutnya. Iblis paham betul tentang riwayat, tentang kisah para Nabi itu. Iblis hafal Quran. Iblis hafal hadis. Iblis hafal semua kisah-kisah Nabi sejak zaman Nabi Adam. Tapi kenapa dia tidak menjadi makhluk yang Allah kasihi? Tidak menjadi makhluk yang mulia, bahkan menjadi makhluk yang paling dilaknat. Wa inna alaika laknati ila yaumil qiyamah, ila yaumit tub'atsun. Wa inna alaika laknati ila yaumil qiyamah. Laknatku kepada iblis sampai hari pembalasan, sampai kiamat dilaknat. Makanya iblis senantiasa menggoda manusia. Sampai kiamat iblis senantiasa menggoda Bani Adam, anak cucu Nabi Adam, manusia. Betul nggak? Berapa tahun ibadahnya? 75.000 tahun. Iblis ahli Quran, iblis ahli hadis, iblis ahli riwayat, semua tahu. Tapi kenapa dia menjadi makhluk yang terlaknat? Kenapa? Karena punya satu sifat. Apa itu? Sombong. Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka." Ini kata Allah kepada iblis. "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka." Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda." Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Iz amartuka, ketika aku perintahkan untuk sujud. Iblis, kenapa engkau enggak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada, aku lebih baik, aku lebih mulia, aku lebih utama daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Tanah di mana tempatnya tanah? Bawah. Diinjak-injak, hina. Tempatnya di bawah hina. Kalau api kemana tempatnya? Naik ke atas. Masa yang di atas sujud kepada yang bawah? Kata siapa tuh? Iblis. Aku lebih mulia daripada Adam. Dia dari tanah, aku dari api. Masa api yang ke atas sujud kepada yang di bawah? Subhanallah, naudzubillah min. Nah, maka sehebat-hebatnya apapun makhluk, kalau dia sombong, pasti Allah akan menjadikannya makhluk yang hina. Tuh, iblis ibadahnya sia-sia, padahal ibadahnya 75.000 tahun. Ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu segalanya, tapi semuanya tidak ada manfaatnya. Sia-sia. Kenapa? Sombong. Cuma satu dosa, apa itu? Sombong. Maka dosa, katanya dosa yang pertama terjadi pada makhluk adalah sombong. Ada 3 dosa. Yang pertama sombong, yang kedua tamak, yang ketiga hasad. Ada berapa? 3. Yang pertama sombong, yang kedua tamak, serakah, yang ketiga hasad, dengki. Ini 3 dosa yang terjadi pada sejarah kehidupan manusia. Yang pertama sombong. Siapa yang sombong itu? Siapa yang sombong tadi? Iblis. Wal kibru hamala iblis alla yasjuda li Adam. Kesombongan telah mencegah iblis sehingga ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tuh, sombong
telah membuat iblis ogah segan untuk sujud kepada Nabi. Tuh, karena dia sombong akhirnya nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Tuh, sombong dosa pertama dalam kehidupan manusia. Apa namanya? Sombong. Yang kedua apa? Tamak. Dosanya siapa tuh? Siapa yang makan buah khuldi? Syajaratul khuldi? Adam. Ya kan? Karena dimakan tuh, digoda sama istrinya, udah makan aja, akhirnya dimakan buah khuldi. Itu dosa yang kedua, yaitu apa? Tamak, serakah. Karena bujukan iblis dimakan juga tuh buah khuldi. Betul? Wal hiras hamala Adam ayakula min syajaratil khuldi, dan ketamakan telah mengajak Adam untuk memakan buah khuldi. Allah berkata, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah berkata kepada Adam dan juga siapa nama pasangannya? Hawa. Ada Adam, ada Hawa. Allah berkata kepada keduanya, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka kamu akan menjadi makhluk yang zalim. Bukan cuma dideketin, malah dimakan tuh buah. Kenapa? Karena adanya ketamakan. Akhirnya Adam memakan, Hawa pun memakannya, sehingga menjadi manusia yang zalim, menentang perintah Allah. Kata Allah jangan dideketin, malah dimakan. Kenapa? Karena ketamakan atau keserakahan. Baik. Apa dosa yang kedua? Tamak. Dosa yang ketiga? Hasad. Itu anaknya Adam. Siapa yang membunuh tuh? Qabil. Membunuh saudaranya namanya Habil. Qatala Qabil Habil. Si Qabil membunuh Habil. Kenapa? Hasadan. Karena sifat dengki. Ini 3 dosa. Maka namanya al-kibar, wal hiras, wal hasad, hunna aslu kulli khati'ah. Paham? Al-kibar, wal hiras, wal hasad, hunna aslu kulli khati'ah. Kesombongan, keserakahan, dan juga sifat dengki, ketiganya ini adalah biang segala dosa. Pangkalnya dosa, pangkalnya kesalahan manusia ada pada 3. Apa yang pertama? Sombong. Yang kedua? Tamak. Yang ketiga? Hasad. Ini dosa yang pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Maka al-kibar, wal hiras, wal hasad, hunna aslu kulli khati'ah. Maka 3 ini adalah pangkalnya segala dosa. Maka nggak boleh sombong. Kita mesti rendah hati. Kita alim nggak boleh sombong. Betul? Kita kaya nggak boleh sombong. Wahyu ganteng nggak boleh sombong. Ya nggak? Siapa nih? Rapa yang cantik nggak boleh sombong. Ya nggak? Apalagi Nisa Sabian tuh. Siapa namanya? Wanda yang cantik nggak boleh sombong. Itu kalau kita sombong, nanti kita akan Allah jatuhkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada berapa dosa tadi? 3. Sombong, tamak, hasad. Ini 3 pongkol dosa, 3 pangkal dosa, biang dosa, sumber dosa ada 3. Itu yang terjadi pada sejarah kehidupan manusia. Maka kita mesti menjadi manusia yang apa? Mesti menjadi manusia yang tawadhu. Apa tawadhu itu? Karena Rasulullah syadidal haya wa tawadhu. Karena Rasulullah syadidal haya wa tawadhu. Rasulullah adalah manusia yang sangat haya. Apa haya itu kemarin? Al haya minal iman. Sifat malu. Lalu karena Rasulullah syadidal haya. Rasulullah adalah manusia yang sangat malu, sangat pemalu, watawadhu, dan juga sangat rendah hati. Karena Rasulullah syadidal haya watawadhu. Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Meskipun dia nabi, tapi Nabi Muhammad tidak pernah membanggakan dirinya.
Nabi Muhammad adalah uswah. Apa uswah? Teladan. Siapa yang kita contoh? Nabi Muhammad. Sifat malunya, tawaduknya, meskipun punya jabatan yang tinggi, meskipun beliau nabi, tapi senantiasa merendahkan hatinya di hadapan sahabatnya. Betul tidak? Betul. Jadi jadilah kalian apa? Manusia yang rendah hati, tidak boleh sombong. Kata Abu Bakar Siddiq, siapa katanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kemuliaan itu terdapat pada 3. Perhatiin, kemuliaan itu terdapat pada 3. Mau mulia tidak kita? Mau mulia tidak kita? Kalau kita ingin mulia, nih kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemuliaan itu ada pada 3 hal. Yang pertama apa? Kemuliaan ada pada 3. Yang pertama ada pada sifat takwa. Apa yang pertama? Takwa. Nah, kalau kita mau mulia, kita mesti punya sifat takwa. Ketakwaan kita tanamkan dalam hati. Yang kedua, mesti memiliki sifat qanaah. Cukup, merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepada kita. Yang kedua, qanaah, bersyukur dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga apa? Yakin dengan segala janji Allah. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka kalau kita mau mulia, ada berapa tadi? Yang pertama takwa. Yang kedua qanaah. Yang ketiga yakin dengan apa yang telah Allah janjikan buat kita. Jadi kemuliaan ada 3. Dengan takwa, dengan qanaah, dan dengan yakin. Nah, dan kedudukan yang tinggi itu bisa kita dapatkan dari mana? Kedudukan yang tinggi, kemuliaan, kedudukan yang tinggi itu kita dapatkan dari mana? Dari mana? Kemuliaan dengan 3, dengan takwa, dengan qanaah, dengan yakin. Itu kita bisa menjadi manusia yang mulia, mendapatkan kemuliaan. Nah, kedudukan yang tinggi kita dapatkan dari mana? Kedudukan yang tinggi itu bisa kita dapatkan dari sifat tawadu. Kalau kita tawadu, maka Allah akan memberikan kita kedudukan yang tinggi. Semakin kita tawadu, semakin diangkat derajatnya. Ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Apa katanya? Ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Apabila seseorang itu rendah hati, maka Allah akan semakin mengangkat derajat. Semakin kita tawadhu, semakin kita rendah hati, maka Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Betul? Apa kata Rasulullah? Ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Apabila kita tawadhu, maka Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Kalau kita tawadu, semakin ditinggikan derajatnya. Tapi kalau kita sombong, kita membanggakan diri, maka semakin dijatuhkan. Betul Bang Padri? Semakin tawadu, semakin tinggi. Kita punya ilmu, tawadu. Kita punya harta banyak, tawadu. Betul? Kita punya jabatan yang tinggi, nggak boleh sombong. Semakin kita tawadu, semakin kita rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Maka nggak boleh sombong. Betul? Boleh sombong tidak? Sombong. Hafiz boleh sombong, Hafiz? Sombong. Bima boleh sombong nggak? Karena sombong sifatnya iblis. Maka kalau kita sombong, itu namanya kita telah bersifat dengan sifatnya iblis. Semakin kita sombong, semakin kita dijatuhkan. Tapi semakin kita rendah hati di hadapan sesama manusia, maka Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kata siapa tadi? Abu Bakar Siddiq. Dengan apa kemuliaan itu? 3. Yang pertama dengan apa? Takwa. Yang kedua? Qanaah. Yang ketiga? Yakin. Kemudian kedudukan yang tinggi dengan apa?
Tawadu. Dengan tawadu maka kita akan mendapatkan kedudukan yang baik, kedudukan tinggi di dunia, apalagi nanti di akhirat, insya Allah. Ada seorang ulama yang bernama Imam Syafi'i. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Perhatiin Imam Syafi'i ini. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahirnya tahun 150 Hijriah. Tahun berapa? 150 Hijriah. Dan meninggalnya tahun 204 Hijriah. 150 Hijriah sampai 204. Berapa usia beliau? 54 tahun. Nah, jadi ketika meninggal usianya masih muda, belum sampai 60. Berapa tahun? 54 tahun. Itu Imam Syafi'i. Ilmunya luas bagaikan lautan. Beliau itu menyusun atau mengarang sampai 120 kitab. Kita berapa kitab yang kita bikin? Belum. Atau kitab juga belum pernah bikin. Belum. Ini beliau mengarang sampai 120 kitab. Hafal Quran usia 7 tahun. Ibnu Sinin, Hafizul Quran wahwa Ibnu Sinin, hafal Quran 30 juz ketika usianya 7 tahun. Kita 7 tahun udah bisa apaan? Iko juga belum tamat. Ya enggak? 7 tahun belum tamat Quran aja, masih juz amma masih belum hafal. Ini Imam Syafi'i usia 7 tahun, mungkin baru lulus PAUD, masuk SD kelas 1, udah hafal 30 juz. Subhanallah. Usia 10 tahun hafal kitab Muwatta. Hafal apa? Kitab Muwatta, kitab hadis yang dibikin oleh Imam Malik bin Anas. Itu kitab hadis yang paling tua, namanya Muwatta. Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta ribuan hadis ketika usianya 10 tahun. Kita 10 tahun berapa hadis kita hafal? Udah kemarin al-haya'u minal. Udah tuh. Alhamdulillah. Masih bagus atuh juga kan. Ini masih alhamdulillah. Coba kalau nggak ngaji atuh juga agak. Alhamdulillah. Tuh, 7 tahun hafal Quran 30 juz. 10 tahun hafal kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik. 15 tahun jadi mufti. Apa jadi? Mufti yang ngasih fatwa halal atau haramnya. Itu Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta, 15 tahun sudah menjadi mufti. Subhanallah. Imam Syafi'i. Madhab kita insya Allah Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i. Imam kita namanya Imam Syafi'i. Madhabnya madhab Syafi'i. Nah, pada suatu saat ini Imam Syafi'i, ini kisah dulu dikit ya. Pada suatu saat Imam Syafi'i ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik. Kepada siapa? Imam Malik. Suatu saat Imam Syafi'i ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik. Gurunya Imam Malik dia namanya. Nah, ketika sampai di kediaman Imam Malik, ya kan, masih muda nih usianya kan. Sampai di kediaman Imam Malik, datanglah Imam Syafi'i. Sampai di rumahnya, dia pun mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya enggak. Pas dibuka, mau ketemu siapa? Ini pembantunya yang bukain. Saya mau ketemu Imam Malik. Ada perlu apa? Saya ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik. Akhirnya tuh pembantunya manggil Imam Malik. Wahai Syekh, wahai guruku, itu ada anak muda datang ke sini. Katanya mau nuntut ilmu. Akhirnya Imam Malik pun menemui Imam Syafi'i. Nah, ya kan? Akhirnya Imam Malik menemui Imam Syafi'i. Wahai, kata Syafi'i muda nih. Wahai Imam Malik, aku ingin menuntut ilmu. Aku ingin mendalami ilmu, ingin berguru kepada engkau, wahai guruku. Apa kata Imam Malik? Syafi'i, kalau kamu ingin mengaji, ingin menuntut ilmu kepadaku, kamu baca dulu kitab Muwatta nih. Kitab apa? Muwatta. Kalau kamu ingin berguru kepadaku, ingin mendalami ilmu bersamaku nih, kamu baca dulu kitab Muwatta yang aku bikin. Itu kata Imam Syafi'i gimana? Wahai Syekh, wahai sang guru, kitab Muwatta isinya semuanya udah ada di kepalaku. Isinya semuanya udah di kepalaku. Isinya semuanya udah aku hafal. Udah paham. Padahal belum ngaji.
belum langsung belajar sama Imam Malik, tapi dia udah paham semua sudah paham isi daripada kitab Muwatta. Subhanallah. Itu namanya motivasi kita untuk selalu menuntut ilmu. Nah, Imam Syafi'i 150 sampai 204. Usianya berapa tahun? 54 tahun. Ulama yang sangat hebat. Imam Syafi'i pernah berkata begini. Coba perhatiin. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an rahimahullah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. At-tawadhu yurisul mahabbah wal qana'ah turisul rahah. Nah, dengar kata-katanya? At-tawadhu. Ikutin. At-tawadhu. At-tawadhu yurisul mahabbah. At-tawadhu yurisul mahabbah. Wal qana'ah turisul rahah. Turisul rahah. At-tawadhu yurisul mahabbah. Wal qana'ah turisul rahah. Bisa? 1, 2, 3. At-tawadhu yurisul mahabbah wal qana'ah turisul rahah. Kata siapa ini? Kata Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Syafi'i begini, at-tawadhu, sifat tawadhu, sifat rendah hati akan menumbuhkan rasa cinta. Betul nggak? Sifat tawadhu akan mewariskan, akan menumbuhkan rasa cinta. Semakin kita tawadhu, maka semakin banyak manusia yang cinta sayang kepada kita. Betul? Ada nggak manusia yang senang dengan orang sombong? Enggak. Ada nggak? Enggak. Manusia nggak bakal suka dengan orang sombong. Nah, semakin kita tawadhu, semakin kita rendah hati, udah alim, soleh, hafiz, paham semuanya, paham ilmu agama, kaya, ganteng, tampan, rendah hati lagi, maka akan banyak yang suka. Maka tawadhu akan menumbuhkan rasa cinta. Semakin kita tawadhu, semakin kita rendah hati, maka akan makin banyak manusia yang cinta dan sayang kepada kita. Betul nggak? Udah ganteng, soleh, hafal Quran, jago ngajinya, terus apa lagi? Apa kita? Kaya. Iya, kaya, soleh, ganteng, hafal Quran, ibadahnya bagus, tambah lagi punya sifat tawadhu, maka semakin dicinta. Ya enggak? Udah nggak punya apa-apaan, udah nggak ganteng, udah nggak soleh, udah nggak kaya alias kismin, sombong, apa yang dibanggain? Apa yang dibanggain? Udah nggak ganteng, nggak kaya, nggak soleh, nggak alim, nggak hafal Quran, nggak punya apa-apa, sombong. Siapa yang senang? Nggak ada yang Nah, semakin kita tawadhu, maka akan banyak manusia yang cinta kepada kita. Maka tumbuhkan sifat tawadhu, jangan sombong. Betul? At-tawadhu yurisul mahabbah. Sifat tawadhu akan menumbuhkan rasa cinta. Semakin tawadhu, semakin banyak manusia yang cinta dan sayang kepada kita. Insya Allah. Betul? At-tawadhu min akhlaqil kiram wa takabbur min syamil li'am. Rendah hati adalah akhlak manusia yang mulia, sedangkan sombong adalah akhlak manusia yang hina. Paham? Tawadhu min akhlaqil kiram, bahwa rendah hati adalah akhlak manusia yang mulia, dan sombong adalah akhlak manusia yang hina. Betul tidak? At-tawadhu yarfa'ul khasis wal kibar yada'un nafis. Pernah dengar? At-tawadhu yarfa'ul khasis wal kibar yada'un nafis. Ini kata sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, at-tawadhu yarfa'ul khasis wal kibar yada'un nafis. Siapa yang rendah hati,
Sifat rendah hati akan mengangkat manusia meskipun manusia itu miskin. Khasis. Mana khasis? Khasis. Ikutin khasis. Khasis. Nafis. Nafis. Khasis. Nafis. Khasis apa? Hina. Rendah. Miskin. Kalau nafis? Nafis. Mahal, berharga. Jadi rendah hati itu akan mengangkat manusia meskipun dia orang miskin, tapi dia rendah hati akan diangkat. Kebalikannya, wal kibr yad'un nafis. Dia kaya, dia pejabat, dia punya pangkat, dia punya segalanya, tapi dia sombong, maka Allah akan menjatuhkan. Paham? Tawadhu bisa mengangkat manusia meskipun dia mungkin hina nasabnya, dan sombong akan menjatuhkan manusia meskipun dia itu orang kaya, meskipun dia punya jabatan yang tinggi. Maka dengan tawadhu akan diangkat derajat kita, dengan sombong akan dijatuhkan martabat kita. Naudzubillah min. Maka nggak boleh sombong. Sifatnya siapa? Iblis. Wa idza mazdaqtu ilman zadani ilman bijahli. Semakin bertambah ilmuku, semakin merasa aku itu bodoh. Kata siapa? Wa idza mazdaqtu ilman zadani ilman bijahli. Semakin bertambah ilmuku, semakin merasa aku itu bodoh. Itu kata Imam Syafi'i. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengetahuannya, semakin merasa dia bukan apa-apa. Kata siapa itu? Pada ulama hebat, hafal Quran, ya enggak? Ahli segalanya. Tapi semakin tinggi ilmunya, semakin merasa dia itu tidak punya apa-apa. Kayak ilmu padi, tahu padi? Tahu. Semakin berisi, semakin tunduk. Tahu kan padi? Tahu padi? Tahu. Semakin dia berisi, semakin tunduk. Tuh berisi, tunduk. Jangan kayak alang-alang, nggak ada isinya, tegak tinggi. Tegak. Sama orang yang alim, orang yang punya ilmu, semakin banyak ilmunya semakin tunduk. Betul nggak? Betul. Semakin banyak ilmunya semakin tunduk. Itu namanya ilmu padi. Semakin berisi semakin tunduk, semakin banyak isinya semakin tunduk. Punya ilmu banyak semakin merasa tidak punya apa-apa. Tapi beda dengan alang. Nggak ada isinya, tegak, seakan-akan paling hebat, tapi nggak ada apa-apanya. Maka jadi kayak apa? Jadinya kayak padi. Nah, jangan kayak alang-alang. Jadi kayak padi, semakin banyak isinya, semakin dia tunduk. Jangan kayak alang-alang, nggak ada isinya, tapi merasa paling tinggi. Maka kita menjadi apa? Ikutin contohnya padi. Ilmunya ilmu padi, semakin berisi, semakin tunduk. Jangan sombong, karena sombong sifatnya iblis. Ada 3 manusia yang Allah cuekin. Mau tahu nggak? Ada 3 manusia, ada 3 golongan manusia yang Allah cuekin nanti pada hari kiamat. Mau nggak dicuekin? Kita kalau dicuekin sama teman enak nggak? Dicuekin sama orang tua kita enak nggak? Dicuekin sama guru kita enak nggak? Enak. Ini yang nyuekin bukan manusia. Yang nyuekin bukannya makhluk. Allah cuek kepada kita. Allah nggak peduli kepada kita. Nanti pada hari kiamat, siapa 3 manusia yang dicuekin oleh Allah? Manusia yang tidak dipedulikan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau sama manusia masih ada teman yang lain. Kita teman satu nyuekin, nyari teman yang lain. Betul nggak? Satu orang nyuekin, nyari orang lain. Kalau manusia masih bisa. Tapi yang nyuekin kita bukannya manusia. Yang nyuekin kita siapa? Allah, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pencipta segalanya. Kalau Allah nyuekin kita, gimana nasib kita? Ya udah pasrah. Nauzubillah min. Tapi ada 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat tidak Allah pandang, tidak Allah pedulikan, Allah cuek kepada mereka. Siapa 3 golongan manusia ini? Tahu nggak? Tahu nggak nih? Tahu Dan? Tahu Bima?
Dengar ini kata Rasulullah. Perhatiin coba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbirun. Naudzubillah min dzalik. Ada 3 golongan manusia. Salasa. Apa salasa itu? Wahid, isnani, salasa. Salasa la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan mengajak mereka bicara. Tidak diajak ngomong, dibiarin aja. Tuh. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah yaumal qiyamah, pada kiamat. Wala yuzakihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak peduli dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan juga tidak dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya. Walahum azabun alim. Walahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab, siksa yang amat sangat pedih. Siapa aja tuh? Yang pertama tidak diajak bicara, yang kedua tidak disucikan, yang ketiga tidak dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah, yang keempat malah mendapatkan siksa yang amat sangat pedih. Siapa 3 golongan ini? Siapa? Apakah kita termasuk? Yang pertama, Syaikhun zanin. Ikutin, Syaikhun zanin. Syekh. Syaikhun zanin. Apa Syaikhun zanin? Syekh. Kalau fata, kemarin kan udah fata itu muda. Syekh awalnya muda, tua. Syekh orang tua, zanin zina. Udah tua masih suka berbuat zina. Naudzubillah min dzalik. Udah tua bukannya malah dekat kepada Allah, bukannya malah tobat, bukannya malah di masjid ibadah kepada Allah, malah suka berbuat zina. Tuh tua tapi masih berbuat zina. Apa yang pertama? Orang tua yang berzina. Orang tua yang suka zina, bukannya tobat malah banyakin dosa. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Itu tua bukannya tobat malah suka berbuat maksiat zina. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, malikun kadzab. Malik king. King apa king? Aja. Kokong. Tua. King. King aja tua. King kok ngajak tua. Malekon ngajak kadzab. Raja yang banyak dusta. Pemimpin yang banyak bohong, banyak janjinya. Oh, saya jadi presiden, saya gratis semua sekolahan. Ya enggak? Bangunan saya bangun, jembatan, sekolah, rumah sakit saya bangun. Ternyata cuma janji. Dan itu namanya malikun kadzab, pemimpin yang bohong, cuma obral janji. Ya enggak? Kalau saya jadi pemimpin, kalau saya jadi RW, jangan merata semuanya. Rata mau banjir semuanya. Itu yang kedua. Pemimpin tapi bohong. Pemimpin bohong. Tapi bohong. Nah, yang ketiga. Nah, ini parahan lagi nih. Yang satu tua banyak zina, yang kedua pemimpin tapi bohong. Nah, yang ketiga ailun. Ikutin ailun mustakbirun. Mustakbirun. Miskin sombong. Udah miskin sombong. Kaya sombong masih mending ada yang diharapin. Ya enggak? Masih mending kaya sombong. Miskin kagak punya apa-apaan sombong. Apa yang dibanggain? Naudzubillah min. Ada 3. Tua yang suka berzina, pemimpin
yang banyak bohongnya. Yang ketiga, orang miskin sombong. Kaya sombong aja jelek, apalagi miskin sombong. Naudzubillah min. Maka 3 golongan manusia ini tidak akan mendapatkan pandangan rahmat Allah pada hari kiamat. Betul? Jadi intinya kita nggak boleh sombong. Kita mesti rendah hati. Paham semuanya? Apa intinya pengajian malam ini? Jangan sombong, Jangan sombong, rendah hati, tawadhu, rendah hati. Kita ikuti contoh teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat rendah hati. Nabi, ya enggak, pemimpin umat, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, tapi beliau tidak sombong. Kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan ini yang bisa kita ambil pelajaran pada malam Jumat dan bisa kita amalkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup.